Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat masih dapat bertemu untuk mapel bahasa Inggris di pertemuan yang kelima ini. Yang keenam ya, kelima atau keenam, sorry. Ananda semua kelas 11. Seperti biasa kita langsung aja lah ya. Seperti biasa sebelum belajar, tolong disiapkan buku catatannya dan semuanya ya. Dan masih juga Ustazah perhatikan masih ada di antara Ananda kelas 11 yang masih belum memperdulikan pelajaran kita, belum mengirimkan catatan, dan kadang di rapel catatannya ya, 2 minggu baru muncul tuh. Jadi di sini kayak mana ya nak ya, kan kita ini goib lah istilahnya ini ya, nggak kelihatan gitu. Jadi maunya ya paling enggak, memang saja menyuruh kalian itu membuat catatannya itu enggak pas di hari itu gitu. Kalau pas di hari itu ya alhamdulillah ada beberapa kawan kalian yang langsung membuat catatan ya, langsung merespon pelajaran kita pada hari ini. Tapi ada yang enggak gitu. Paling enggak ya jangan sampai pas di situ mau masuk hari Sabtu kalian kumpul gitu. Hari Jumat lah kalau bisa, paling lama ya. Kalau saya kasih waktu itu biasanya 3 hari setelah belajar kita itu kalian sudah mengumpulkan catatan tuh ya. Dan apabila ada kalian tahu teman-teman yang tidak ada semangatnya belajar, teman kalian, tolong kalian ikutlah memberikan pandangan gitu, jangan dibiarkan saja ya. Dan catatan ini bukan setelah ditunjukkan Ustazah dibuang, enggak, itu catatan disimpan, kakak baca-baca, karena kayak manapun juga nanti kita akan juga mengadakan ujian gitu. Jadi kalau misalnya enggak paham kalian, bagaimana mau ujian? Tuh ya kan? Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan saja pelajaran kita ya. Last week, my dear students, we have talked about invitation card. Bukan letter ya, invitation card kalau kita bilang. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya surat undangan. Tapi kalau di bahasa Inggris kartu undangan kita bilangnya seperti itu, kartu lah ya kan. Nah, yang lalu kita sudah belajar tentang tipe surat undangan, ada yang formal, ada yang informal. Dan fokus kita ke sini adalah surat undangan yang formal, formal invitation. Nah, formatnya bagaimana? Kemudian social functionnya apa? Jelas kalau dia namanya invitation, social functionnya adalah invite people, mengundang untuk undangan. Jadi fungsi sosial dari
teks tersebut ya. Fungsi dari sebuah undangan adalah untuk mengundang orang. Kemudian format layoutnya ini seperti ini, ada RSVP in bahasa Prancis kita bilang répondez s'il vous plaît, yang artinya please reply. Nanti kita akan pelajari itu. Oke, sekarang kita melihat ke contoh surat undangannya. Nah, di sini agak ribet ya, agak meliuk-liuk tulisannya di sini. But I think you still can't read it. Oke. Kita baca surat undangannya. Kita baca, the Board of Directors of the Indonesian Educational Foundation requests the pleasure of Mr. and Mrs. Rahmat Riyadi at the charity dinner on Saturday, the 23rd of December at the Sultan Hotel Ballroom. Okay, proceeds benefits the educational fund dana proceed. Kita bacanya itu fund ya. Ya, kita lihat dari atas. The Board of Directors of the Indonesian Educational Foundation. Dewan Direksi gitu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia ya. The Board Directors, Dewan Direksi of the Indonesian Educational Foundation, lembaga pendidikan Indonesia. Foundation ini lembaga ya, educational itu pendidikan Indonesia. Request the pleasure of, meminta kesediaan Mr. and Mrs. Rahmat Riyadi, Bapak dan Ibu Rahmat Riyadi, at the charity dinner. Kalau dibilang charity itu untuk kemanusiaan. Jadi acara yang digelar untuk kemanusiaan itu charity dinner. Dinner ini sendiri artinya makan malam, dinner. Charity dinner on Saturday, pada hari Sabtu, on Saturday, pada hari Sabtu, the 23rd artinya 23. Ini 23rd of December. 23rd of December at the Sultan Hotel Ballroom. Berarti pada tanggal 23 Desember di tempatnya Sultan Hotel Ballroom, di Ballroom Hotel Sultan. Proceeds artinya meneruskan ya, atau melanjutkan atau menjalankan. Benefit keuntungan G Educational Fund. Jadi untuk dana pendidikan gitu. Kemudian di sini kita lihat RSVP-nya, yaitu répondez s'il vous plaît ke si Edu. Nah, kemudian untuk yang bisa dihubungi adalah nomor ini dan email ini. Itu untuk RSVP-nya. RSVP. Dress code, ada dress code. Nah, ini dia. Dress code apa? Dress code ini adalah, ya coba dicatat ya. Dress code ini adalah kalau kita mau datang ke suatu acara, kita pakai pakaian apa gitu. Pakai pakaian apa? Jadi biasanya ada kesepakatan kalau misalnya datang ke suatu acara itu menggunakan pakaian apa gitu ya. Nah, kalau di sini dia menggunakan batik. Bisa. Oke.
Sampai sini mudah-mudahan paham ya, nanti kita bahas lagi selanjutnya. Oke. Nah, tapi untuk ini kita ada membahas ya, mau membahas nih apa ini, tanggal, hari, tanggal, bulan, tahun gitu mau kita bahas. Kemudian nanti juga ada membahas jam. Jamnya kan tidak, dia di sini tidak disebut ya, mungkin memang tidak disebut, tapi untuk undangan yang lain itu biasanya melampirkan, mencantumkan waktu dan tanggal, date, time and date, waktu dan tanggal. Date-nya juga, time-nya juga ada di situ selain dari date. Nah, jadi dari sini kita mau pelajari dulu ya bagaimana, mungkin karena masih ada yang bingung kan kakak-kakak kan, bagaimana cara menyebutkan tanggal yang baik in English. Tuh, jadi kita lihat dulu. Nah, bagaimana cara menyebutkan tanggal yang baik dalam bahasa Inggris? Oke. Nah, penulisan tanggal dalam bahasa Inggris memang memiliki aturan yang berbeda dengan kebesaran deh. Sorry. Oke, penulisan tanggal dalam bahasa Inggris memang memiliki aturan yang berbeda dengan penulisan tanggal dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggris, penulisan tanggal dibedakan berdasarkan formalitas, kesopanan, dan pilihan pribadi masing-masing. Hal ini harus diperhatikan, jangan sampai kita keliru ya menulis format tanggal yang tidak formal untuk surat atau kebutuhan yang formal. Nah, contoh kayak tadi itu kan kita membahas suratnya itu formal ya, itu adalah surat yang formal. Nah, jadi kita lihat dulu bagaimana cara membuat tanggalnya untuk formal. Format formal biasanya penggunaan pada situasi formal dan tertulis pada undangan pernikahan, surat resmi, surat pemerintah, dan surat-surat resmi lainnya. Nah, ada dua ya perbedaan kan bahasa Inggris ini. Ya, ada Inggris British, ada American, ini yang secara umum. Kalau untuk negara-negara lain yang menggunakan bahasa Inggris as the second language, kayak Indian, ada Indian English, Singaporean English, ada Malaysian Malaysian English, Malay kita bilangnya. Kemudian ada Australian English, Canadian English, ada lagi. Tuh. Kita lihat British sama American. Kalau di British formatnya seperti ini. Hari dulu, kemudian bulan, maksudnya tanggal ya. Tanggal dulu, kemudian bulan, baru tahun. The 13th of September 2014. Kalau American, bulan dulu, tanggal baru tahun. September the 13th 2014. Gitu caranya. Kemudian format yang tidak terlalu formal, kebesaran biasanya. Oke. Untuk format yang tidak terlalu formal dia seperti ini. Nah, kalau British bilangnya ya tetap ya, tanggal dulu, bulan, baru tahun. Cuman mereka menggunakan ini 13th September
2014. Yang American bulan dulu, tanggal baru tahun, September 13 2014 September 13 2014. Nah, bisa menggunakan yang seperti ini ya. Apa nama istilahnya itu? Ordinal atau cardinal number namanya. Untuk format penulisan nomor angka yang seperti itu kita bilang cardinal number atau ordinal number. Ordinal number kita bilangnya. Ordinal number. Mas, kalau kakak-kakak masih ingat ya, kalau kita bilang 13 aja seperti ini. Nah, ini namanya cardinal number. Cardinal number. Tapi kalau yang pakai TH seperti ini kita bilang ordinal number. Contohnya itu kayak first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh gitu. Itu yang pakai TH di belakangnya itu kita sebut dengan ordinal cardinal number. Ordinal number. Sorry. Tapi yang tidak pakai TH di belakang itu disebut cardinal number. Yang perbedaannya apa? Kalau yang ordinal seperti ini kita bilangnya hari ke-13 dari September. Ke-13 dari September. Tapi kalau 13 September, bulan September ya 13 hari gitu. Bulan September 13 hari tahun 2014. Itu perbedaannya. Nah, kita lihat dari yang formal. Nah, perbedaannya adalah di sini tidak menggunakan angka tapi menggunakan huruf. Kalau untuk yang formal, untuk yang formal menggunakan huruf, sedangkan yang tidak formal, tidak terlalu formal ya, yang kurang formal itu menggunakan angka. Tuh perbedaannya. Kemudian kenapa kebesaran jadi gini? Oke. Nah, format yang kurang sorry. Ini tadi ya. Penulisan nama bulan dalam bahasa Inggris. Tuh. Jadi, hampir sama dengan format di atas. Penggunaan format ini digunakan saat Anda ingin menulis tanggal pada situasi yang kurang formal. Misalnya Anda menggunakannya saat ingin menulis memo, surat antar teman, akrab, atau surat bisnis yang sifatnya personal. Nah, jadi penulisan bulan ada yang menuliskannya dalam angka seperti ini. Kalau tadi kan yang kita pelajari yang formal dengan yang tidak terlalu formal itu menyebutkan bulannya seperti September, Desember, Oktober gitu, June, July, April. Nah, kalau ini menyebutkan dengan angka saja seperti ini. Nah, kalau British ya, tandanya itu kalau British dia menyebutkan tanggal dulu, bulan baru tahun. Kemudian kalau American bulan dulu, tanggal baru tahun. Tuh. Ini kalau untuk format penulisan bulan. Kalau yang tidak formal itu menggunakan angka, dia tidak menggunakan huruf. Kemudian format formal dan tidak formal. Format penulisan tanggal dalam bahasa Inggris yang satu ini bisa dibilang multiguna. Penggunaan tanggal ini bisa digunakan pada halaman yang bersifat resmi atau tidak resmi. Berarti untuk
resmi dan tidak resmi, kita bisa pakai dua-duanya. Bisa kita pakai dua-duanya ya. Nih, kalau British hari, bulan, tahun 13/05/2014. Bulan, hari, tanggal, tahun tanggal 13 bulan 5 2014. Pakai 00 kayak gini. Nih. 05, 01, 02 kayak gitu. Itu bisa digunakan pada halaman yang bisa bersifat resmi atau yang tidak resmi. Oke, sampai di sini paham? Mudah-mudahan paham ya. Nah, sekarang untuk penulisan waktu dulu ya. Tadi tanggal ya. Boleh nanti kakak lihat lagi. Nanti insya Allah saya share sama Ustazah wali kelas ya, biar bisa kakak lihat. Sekarang kita lanjutin untuk penulisan waktu. Bagaimana untuk penulisan waktu? Ada beberapa hal yang harus Anda ingat dan perhatikan dalam menjelaskan keterangan waktu. Ya, untuk menjelaskan keterangan, untuk menerangkan waktu ya, menjelaskan keterangan waktu. Pertama, kalau dalam bahasa Inggris ya kakak kan udah ini ya, udah kelas 11 ya, udah ngerti lah ya. Kalau dalam bahasa Inggris bagaimana cara kita untuk menanyakan jam berapa? Kita bilang what time is it nih. What time is it? Kayak gitu kita nanyanya sama orang. Kalau mau menanyakan jam kita bilang what time is it? Nah gitu. Oke. Ada beberapa hal yang harus kita ingat. Yang pertama, menyebutkan pukul dengan cara mengucapkan jamnya terlebih dahulu kemudian menitnya. Jamnya dulu baru menitnya. Contohnya 6:10. Ini biasanya kita ya. Biasanya yang gampang itu seperti ini. 7:30 kita bilang, 7:30, 9:45, 9:45, 9:45, 10:09, 10:09, 10:09. O-nya itu maksudnya 0. Jam 10:09 gitu. 10:09 bilangnya. Kemudian penggunaan AM PM, nanti kita perhatikan di sini penggunaan AM dengan PM. Kedua, sebentar ya, kok jadi salah ini. Anda bisa melakukan kebalikan dari hal pertama. Jadi kita sebutkan dulu menitnya, baru sebutkan jamnya. Nah, ini yang kita pelajari dulu waktu kelas 7. Nah, kelas 7 pertama kali kita belajar. Ini kita belajar menyebutkan jam itu seperti ini. Jadi kita lihat menitnya dulu, baru kita lihat jamnya. Gitu. Kita menggunakan kata pas. Nah, jangan lupa kata pas untuk yang menunjukkan lewat. Pas untuk menunjukkan yang sudah lewat. Sudah lewat dia. Gitu kalau pas. Nah. Contohnya jam 5 lewat 10. Jam 5 lewat 10 ya kan? Jam 5 lewat 10. Kita sebutkan dulu 10-nya, menitnya,
Berapa lewatnya? 10 menit. Kita sebut 10. 10 past 5. 10 10 past 5. Jadi mengartikannya dari belakang. Jam 5 lewat 10 gitu. Mengartikannya seperti itu. Nah, contoh yang selanjutnya lewat 20. Jam 7 lewat 20. Jam 7 lewat 20. Kita sebut dulu 20-nya. 20 past 7. 20 past 7. Tuh. Jam 9 lewat 25. 25-nya dulu kita sebut 25 past 9. Nah, kalau ini gampang ya. Yang susah nanti agak susah untuk yang kurang. Udah mau habis. Udah lewat? Belum? Oke. Sebentar lagi Kak. Ketiga, untuk menit 31 sampai 59. Artinya dari misalnya ya jam 10 lewat 31 sampai jam 11 sampai jam 11 kurang 1 menit. Dari jam 10 lewat 31 misalnya nih sampai jam 11 kurang 1 menit, kita itu sebut dengan menggunakan to. Ini Kak, to. Nah, kurang, kalau dalam bahasa Indonesia kita bilang kurang. Misalnya jam 10 kurang 10 kayak gitu. Kita sebutnya itu kurang. Oke. Contohnya bagaimana? Nah, kalau untuk menitnya, untuk penulisannya sama ya. Kita sebutkan dulu menitnya, baru kemudian jamnya. Misalnya ini, jam 5 lewat 35. Kalau kita bayangkan jam 5 lewat 35, berarti dia adalah jam 6 kurang 25 ya kan? Nah, jadi kita bilang 25-nya dulu kita sebut 25 to 6. Nah, ini sebagai petunjuk aja, tidak ada nampak di situ. Kita apa sendiri? Kita apa istilahnya? Bayangkan sendiri. Kalau jam 5 lewat 35 itu berarti jam 6 kurang 25 menit. Nah, sekarang jam 8 lewat 50. Jam 8 lewat 50 berarti jam 9 kurang 10. 10-nya dulu kita sebut 10 to 9. 9 kurang 10. Ngartikannya dari belakang ya. 9 kurang 10 gitu. 10.45. Berarti jam 11 kurang 15. 15-nya dulu kita sebut 15 to 11. Ngartikannya dari belakang jam 11 kurang 15 gitu. Ya, kita ingatkan kembali yang dulu pelajaran kita masih waktu kelas 7 ya. Oke, tapi karena waktu kita tidak cukup untuk penjelasan selanjutnya, insyaallah next week kita lanjutkan lagi. Sampai di sini dulu. Jadi pelan-pelan Anda bisa catat dari penulisan format tanggal dulu ya. Oke, situ aja yang saya suruh. Nah, dibaca-baca lagi bagaimana cara penulisan tanggal ini, kemudian dibaca juga bagaimana cara penulisan waktu. Jadi nanti next week Ustazah jelaskan, kakak-kakak sudah tidak bingung lagi. Oke? Ya, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.